Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ingkang kula hormati para ibu-ibu sedaya, wali murid saking siswa kursus bahasa Inggris TSC Desangendo ingkang sampun rawuh wonten ing dalem kula, matur suwun atas rawuhe panjenengan sedaya. Ibu-ibu panjenengan menika sengaja kula undang secara resmi wonten ing griya ngriki kaperlu mundhut hasil belajar yoga-yoga panjenengan ingkang panjenengan titipaken dumateng kula kurang langkung selama 1 tahun. Itu dievaluasi hasilnya dan saat menika kula laporaken dumateng ibu-ibu sebagai wali murid. Pertama ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan, pertama inggih menika kula badhe nyampaikan sejarah berdirinya TSC. TSC itu singkatan dari Top English Course yang kami terjemahkan kursus bahasa Inggris handal. Mengapa saya pilih kata handal? Saya menginginkan anak-anak ibu dari rumah sebelum masuk ke rumah saya itu malu berbicara bahasa Inggris, tidak bisa mengucapkan kata bahasa Inggris dengan benar. Setelah masuk rumah saya cetak anak itu menjadi anak yang berani berbicara bahasa Inggris, benar mengucapkan kata bahasa Inggris, dan itu saya klaim handal. Karena sebelum masuk rumah saya malu, tidak berani, salah. Setelah masuk rumah saya berani, benar, dan punya modal bahasa Inggris, maka saya katakan handal. Saya dirikan pada tahun 2003. Sepertinya saya ini dihukum oleh Allah, yang mana dulu bahasa Inggris itu satu-satunya bahasa yang paling saya benci setengah mati, bukan setengah-setengah, tapi amit-amit bencinya saya dengan bahasa Inggris itu. Di saat saya mondok di Nganjuk, itu membenci amat bahasa Inggris, sampai kuliah di IAIN masih benci dengan bahasa Inggris. Ternyata pulang kampung saya malah ditunjuk sebagai guru bahasa Inggris, sehingga memaksa saya harus kuliah lagi jurusan bahasa Inggris. Dan sekarang menjadi berbalik, dari yang dulu kami benci sekarang menjadi sesuatu yang paling saya sukai, sehingga hari-hari saya di rumah ini tidak pernah sunyi, tidak pernah kosong dari kegiatan bahasa Inggris. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu itu kelas alia, kelas SMA. Di sini muridnya dari Jungpangka, dari Banyurit, dari Kapuk, Gosari, dan lain-lain. Kemudian hari Senin, Selasa, Rabu itu yang anak-anak yang kecil-kecil, kelas MSD, MI. Kemudian malam harinya juga terus dari kelas 1, 2, 3 bergantian, sehingga tidak ada satu hari pun tidak ada kegiatan bahasa Inggris di rumah ini, sehingga secara otomatis mewarnai anak saya tercetak menjadi anak yang lingkungan bahasa Inggris. Nah, karena itu alhamdulillah saya sudah diberi apa yang saya minta. Bagaimana saya itu punya alat, karena alat bagi saya itu nomor 1. Ingin apa harus ada alatnya. Yang saya maksud alat di sini ya, ini yang dibawa anak saya ini. Ini namanya HP. HP ini bukan beli, saya diberi Allah lewat orang dari Arab Saudi, dari Abu Dhabi, gratis. Saya manfaatkan ini untuk alat saya sebagai pemberdaya media dari anak-anak ibu sedoyo. Semua kegiatan yang kita lakukan saat ini itu bisa dilihat wali murid. Misalnya ada yang punya bapak di Malaysia, insya Allah nanti malam sudah bisa melihat
anak sampai nyanyi itu bisa dilihat di Malaysia. Kebetulan yang punya bapak di Malaysia, nanti akan saya lapori. Ini hasil anak-anak kalian. Pokoknya orang di seluruh dunia bisa melihat seperti saya ngomong seperti ini. Ini sampai kiamat nggak akan bisa hilang nanti, karena ini sudah direkam ini. Ini direkam sama alat teknologi yang canggih itu, direkam dan nanti saya masukkan internet sehingga bisa diakses kapanpun dan kapanpun. Selanjutnya, tadi kita lihat ada anak kami ustazah membacakan ayat suci Al-Quran Qiraah itu bagi saya sebagai orang tua merasa senang mendengarkan itu, seperti pada kecil saya dulu. Begitu saya mengaji Al-Quran, ibu saya, almarhum ayah saya, amit-amit melampiaskan rasa senangnya kepada anak hanya gara-gara membaca Al-Quran. Dan pengalaman itu saya turuni ketika anak saya sedang membaca Al-Quran. Saya sangat bangga sekali, merasa senang, dan itu saya anggap satu prestasi. Karena itu ada pengalaman pada waktu lulus MI, saya daftarkan di pondok pesantren Mas Kumambang. Tahu-tahu saya cabut, enggak jadi, karena di pondok pesantren Mas Kumambang itu punya ideologi, ialah suara orang perempuan itu dianggap aurat sehingga tidak boleh qiraah di umum. Karena saya beda pendapat, akhirnya saya pulang lagi, saya ajak pulang ke rumah anak saya. Sudah sekolah di rumah saja. Yang jelas saya sangat pecinta dengan membaca Al-Quran dengan lagu-lagu yang bagus. Nah, pada tahun ini lulus sanawiyah, saya bawa lagi ke pondok ini anak saya ustazah, karena dia nuntut ayah dulu dari pondok, ibu dari pondok, mosok saya nggak dipondokkan. Sehingga saya merasa terpanggil untuk memondokkan ustazah. Saya bawa ke Paciran, namanya pondok Manarul Quran. Begitu tes, lalu ada pengumuman dari Pak Kiai atau pengasuh pondok secara langsung. Ternyata aturan di pondok situ tidak seperti yang saya bayangkan di rumah. Bagaimana? Ialah kamarnya itu dibagi menjadi 3 bagian. Kamar pertama ini harganya 2,5 juta. Kamar yang ini harganya 2 juta. Kamar yang ini harganya 1,5 juta. Ada yang 1 juta. Lalu saya berpikir, loh, saya ini kan banyak orang pondok, saya ini jebolan pondok, saya ini lulusan pondok, saya bertahun-tahun di pondok, nggak ada aturan pondok dikomersialkan seperti hotel. Nah, kalau seperti ini aturannya, kasihan nanti orang yang nggak punya, mesti minder. Temannya bisa menempati kamar dengan harga 2,5 juta. Terus umpamanya dirinya nggak bisa seperti itu, pasti minder. Wah, kalau begitu nggak cocok dengan naluri saya. Sudah, entah, kita pulang saja. Saya ajak pulang lagi. Nah, karena saya pecinta membaca Al-Quran, nek ngono dah, sekarang sampean mondok di guru Qori'ah saja. Akhirnya saya bawa ke Sekapuk, ke Ibu Khairiyah. Sudah, sampean saya pondokkan ke guru ngaji, ke guru Qori'ah, ke Ibu Khairiyah di Sekapuk saja, karena itu yang cocok dengan naluri saya. Jadi qiraah itu merupakan bekal saya sebagai orang tua, bekal akhiratnya. Kemudian bahasa Inggris ini bekal saya dari orang tua sebagai bekal dunianya. Kan dunia akhirat harus imbang. Bahasa qiraah, bahasa Al-Quran saya wariskan sebagai bekal akhiratnya, bahasa Inggris itu sebagai bekal dunianya. Saya nggak punya tegal, saya nggak punya sawah. Esok sore aku mati, sing tak warisno anakku mek loro. Qori'ah bahasa Inggris. Jadi sing tak warisno iku sawahe sampean meneh. Bisa dikelola terserah. Dan karena saya itu punya cita-cita menjadi guru bahasa Inggris, maka ustazah ini sejak kecil memang saya latih bahasa Inggris. Bahkan sudah bisa mengelola kursus bahasa Inggris online di internet. Belum ada duanya. Di Kecamatan Ujung Pangga ini, bahkan sekabupaten Gresik barangkali orang seusia ustazah itu sudah menguasai
kursus bahasa Inggris VWN. Anak ibu sekalian sing panjenengan titip nonton mriki, terus terang mawon mboten kula sing mulang. Sing mulang niku anak kula niki ustazah. Sampan pun kuwatir utawa pun ragu, nah sing mulang kok ustazah wae. Ana sing wali murid iku wis gak percaya, langsung anak ditarik utawa putune ditarik. Timbangane sing mulang gak mister montra, wis gak les-lesan, gak paten. Ya sudah silakan. Nah sekarang saya ingin membuktikan bahwa ustazah itu sudah mampu. Ialah yang pertama, ini merupakan lapor yang akan Bapak Ibu terima. Ini akan Ibu terima hasil laporan belajar. Ini bikinan siapa? Bukan saya membuat Ibu. Ini yang membuat ustazah. Semuanya ustazah, termasuk nilai-nilainya, termasuk soal-soalnya, semuanya ustazah. Saya nggak tahu apa-apa, termasuk ada ide ringin dan sebagainya. Saya cuma mengamini saja. Dan ini membanggakan sekali bagi saya. Ini yang dimaksud kreatif, cerdas, ada ide-ide baru. Dan insya Allah tanggal 27 dia diundang ke Takran, akhir sana di Takran, undang murid dari sini. Tanggal 30 pagi diundang di Gosari, juga acara akhir sana. Tanggal 30 malam diundang di Ngembo sini, juga acara akhir sana. Dan masih ada lagi di Bangsal-Sari. Ini yang membanggakan kami sebagai orang tua, dan itu saya klaim prestasi. Maka prestasi yang seperti itu sebenarnya bisa dicetak asal mau. Itu untuk kiroannya. Kemudian bahasa Inggrisnya insya Allah nanti juga akan saya tampilkan tilawah bahasa Inggris kalau Bapak Bupatinya datang. Tahun kemarin Wakil Bupati sudah mendapat apresiasi yang luar biasa. Tahun ini akan kami tingkatkan yang lebih bagus karena Bapak Bupati yang datang. Dan semuanya itu akan saya upload ke dalam YouTube. Ibu-ibu wali murid yang kami hormati, selanjutnya yang akan Ibu terima nanti ialah hasil laporan. Dan mohon maaf, dalam undangan kami kemarin saya sertakan keterangan harap membawa uang administrasi 10.000. Uang administrasi 10.000 itu ya kami buat untuk ini semua, karena semua ini juga membutuhkan dana Ibu, termasuk beli tinta, beli kertas, beli file dan sebagainya. Itu saya bebankan kepada wali murid. Mohon maaf apabila itu dianggap membebani. Kemudian pada waktu ujian itu ustazah laporan saya, saya tarik 3.000. Bapak ditarik 3.000 untuk apa? Untuk fotokopi dan sebagainya. Sehingga ini nanti akan saya kembalikan kepada ibu-ibu semua. Hasil yang dikerjakan anak saya kembalikan kepada ibu supaya bisa diketahui dan ini sebagai portofolio anak. Harap disimpan. Sudah punya berapa sih ibu-ibu, anak ibu-ibu sertifikat atau nilai hasil belajar itu sudah punya berapa? Paling-paling baru punya satu ini dari saya. Mungkin saja atau mungkin lebih, ya saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya ingin menunjukkan bukti. Bapak ibu bisa niru saya. Anak saya ustazah sejak sekolah madrasah itu sudah saya cetak menjadi anak yang berprestasi. Supaya tidak omong kosong, buktikan. Ini saya buktiin ini kapan berprestasi. Ini buktinya. Ini kalau saya hitung sejumlah 60 lembar sertifikat, mulai dari MI sampai Sanawiyah. Ini bukti sertifikatnya. Nah, seperti ini, satu demi satu ini. Ini miliknya ustazah semua. Dari mana saja? Saya ini godangnya bahasa Inggris Ibu. Saya cerita kan awan, bengi, esok, sore kan bahasa Inggris ini. Wah, meskipun saya itu godang bahasa Inggris, ustazah itu tak alas bahasa Inggris. Ada yang kapuk, tak alas naring sedayu, tak alas naring meru. Semuanya bahasa Inggris. Karena saya ingin menjadikan ustazah ini guru bahasa Inggris. Sehingga
pengalamannya banyak. Gak terima oleh teko aku sebagai ayahnya, sebagai gurunya, teko sedayu ya oleh, teko kapuk ya oleh, teko ndiku weru ya oleh, dan semuanya ranking. Pindah kursus semuanya ranking. Sehingga buktinya ada semua di sini. Ini bukti sertifikat. Kalau bukti piala ada di atas itu bisa dilihat. Itu adalah simbol-simbol prestasi. Tapi seprestasi apapun anak itu tidak menjamin sukses masa depan. Masa depan itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekarang prestasi, belum tentu masa depannya sukses. Gak kurang wong sing gak sekolah sukses hidupnya. Karena itu prestasi bukan penjamin sukses. Tetapi sebagai orang tua, siapapun ingin punya anak yang berprestasi. Bapak, Ibu, nek kapan anak sampean wis digawa mrene, iku berarti tegese wis daftar wong pinter. Pinter dari sisi bahasa Inggris. Murid saya di MI itu sejumlah 132. Nah, sing melu les di kene iku wong 21. Berarti ya sama-sama sing tak anggap beruntung. Nek kapan aku mulang nggone sekolah, iku dibatasi jam. Jenenge mulang wong akeh. Sing penting wis tak ulang, dene engko ana gak pintere wis bejane bocahe. Tapi nek kapan wis sampean goreng sang omah, tak ulang sak isoe, tak ulang sak pintere, tak ulang sak mestine. Mergo nggone nggone omah. Nah karena itu nek kapan sampean wis mendaki kursus bahasa Inggris, engko tahun ajaran baru sampean daftar namanya. Nek kapan sampean gak daftar ulang, tak anggap sudah selesai. Sudah dapat ini, sudah putus atau selesai. Tapi kapan ingin melanjut, sampean daftarkan lagi. Dan saya tidak menerima lebih dari 20. Sajane 15 apa sih? Tapi maksa sampai tanggo wong selikur. Panggonane enggak memenuhi syarat. Nek kapan tambah gak tambah api, tambah kurang bagus hasilnya karena dipaksa-paksa. Nah karena itu sampean harus cepat-cepat. Saya nanti nggak membeda-bedakan siapa sing dhisik iki sing tak hormati, sing tak hitung. Dene kok karya sama aja ngersula. Tapi ana sing tak benci, Bu. Nek kapan anak sampean wis tak ulang setahun, dadak wae ujian motol, iku sing tak benci. Nah, mohon maaf ini ada orang ini kemarin tak panggil. Aku gak kali lo. Nek kapan gak pengen roh teko wong tuane dhewe. Bocah gak tak gawe pedoman wong bocah. Engko kapan wong tuane, iya anakku wis motol, baru saya menerima. Alhamdulillah ternyata enggak mengendaki motor, akhirnya saya panggil. Sebab sing kelas gede Ibu iki sing ndur foto-foto kan sing kelas gede. Iki ana wong embo iki. Sing tak ulang setahun karek ujian dadak motor. Tak ringekno sang kuping dhewe gak enak pisan. Nek kapan wis ngono iku wis gak ngira manfaat. Dadi guruku kudu diajeni, kudu diregani, kudu dihormati, aja disinggung perasaane supaya oleh barokah guru. Piro segedene dhuwit 150 iku kena digeleki. Ya. Tapi nek kapan sudah ndak suka, wis gak usah muni-muni, gak usah menulis ngono wae. Tapi nek menulis ya kok konsekuen. Maka kene ana aturane. Nek kapan wis kelas akhir diadakan ujian diberi sertifikat. Berhubung sampean iki kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, tak campur dadi sitok, dadi kelas sing kelas 1, yang sing kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dicampur dadi sitok, pelajarane padha. Engko nek setahun iku oleh nilai. Engko nek kapan sampean ku melu sampai kelas 6, engko dikei sertifikat kursus. Model kaya sertifikat ini. Sekarang belum dapat sertifikat, oleh hasil belajar nilai. Jadi kemelu sampai kelas 6 diberi sertifikat. Saya kira itu penjelasan saya. Mudah-mudahan ada kejelasan. Dan sekali lagi, nanti kalau sudah diterima buku lapor, tahun depan kalau ingin ikut lagi bisa daftar ulang. Kalau nggak daftar ulang, ya berarti sudah saya anggap cukup.
Selanjutnya saya pikir sudah panjang lebar sambutan saya, tapi sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan, saran, kritik, masukan dari Ibu Wali Murid, tetap kami dengarkan. Monggo.